Ini tuh rumah salah satu dukun, di mana pernah terjadi yang namanya insiden atau tragedi di rumah ini. Ada seorang kakek-kakek yang meninggal dibakar massa. Dengan dugaan yang punya rumah ini adalah seorang dukun, akhirnya dibakarlah di depan rumah ini, cuy. Satu provokator akhirnya dibakarlah di depan rumahnya sendiri. Mudah-mudahan arwah kakek atau yang punya rumah ini diterima amal ibadahnya, ya, dimaafkan segala dosanya. Semua orang punya kesalahan, tapi tidak harus dengan main hakim sendiri, cuy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama Quran di Aulia, dan masih di kota Ciamis ya. Aku menemukan salah satu rumah yang sudah terbengkalai, di mana rumah ini sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun, cuy. Ya, aku hati-hati nih, ya, udah lumutan. Oke, nah ini dia tampak depan rumahnya. Udah jadul banget. Dari motif dinding ya, itu kelihatan zaman dahulu banget ya. Zaman Belanda banget. Jadi aku akan coba masuk ke dalam rumah ini ya. Jadi dulunya tuh ini tuh rumah salah satu dukun ya. Yang mana karena sebenarnya bukan bukan tersangka langsung dukun ya. Jadi dugaan sebagai dukun, akhirnya konon sih katanya tuh diusir warga gitu ya, dan akhirnya si dukun tersebut dibakar massa, dan sampai sekarang rumah ini ditinggalkan, tidak ditempatin sama sekali. Jadi rumahnya nggak terlalu bagus, cuman ada satu kisah yang menarik di rumah ini yang coba nanti aku telusuri di dalam bangunan ini, cuy ya. Nah ini dia tampak depan, udah banyak rimbunan-rimbunan rumput-rumput, ilalang-ilalang, bahkan tanaman-tanaman yang udah pada tinggi-tinggi. Jadi aku coba masuk sini ya, cuy. Allahu Akbar. Oke, ini digembok ya. Ini digembok nih. Ya, cuman ada satu jendela yang bisa kebuka, dan di depan aku banyak tempelan Hello Kitty. Tempelan anak-anak kecil tuh. Hello Kitty ya. Aku coba masuk ke sini ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Wow. Oke, teman-teman. Ada kelelawar dong, anjay. Gede dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, aku masuk. Rumah dukun, di mana pernah terjadi yang namanya insiden atau tragedi di rumah ini. Ada seorang kakek-kakek yang meninggal dibakar massa, teman-teman ya. Dibakar massa, akhirnya mayatnya itu dibakar di depan rumahnya, teman-teman. Ya, di sini nih ya. Itu kejadiannya sekitaran 20 tahun yang lalu. Ya, jadi rumah ini nggak terlalu gede, cuman ada kisah menarik sih ya yang bikin aku kenapa aku pengen mereviewnya gitu kan. Jadi rumah ini adalah rumah seorang dukun, dugaan seorang dukun yang akhirnya dibunuh atau dibakar sama masyarakat di depan rumahnya sendiri. Rumahnya nggak terlalu gede, asli masih nggak, inilah tuh bisa dilihat tuh atapnya udah pada bobol ya. Sebenarnya malas banget aku review kayak bangunan-bangunan yang udah gak ada atapnya ya. Cuman di sini ada satu kisah yang gimana ya, bikin aku tertarik untuk mereview rumah ini, cuy. Jadi hanya sebatas dugaan, teman-teman ya. Jadi belum terbukti kalau yang punya ini tuh adalah dukun santet. Cuman waktu tahun 2020 tahunan lah, aku gak bisa bilang tahun berapa ya. Itu pernah terjadi yang namanya pembakaran orang, dengan dugaan yang punya rumah ini adalah seorang dukun, akhirnya dibakarlah di depan rumah ini, cuy. Di tepat yang tadi aku review yang banyak pohon-pohon atau rumput-rumputan, di sanalah yang punya rumah ini dibakar akibat diduga sebagai dukun santet. Tapi yang aku tanya-tanya dari warga ini, cuman itu dugaan loh. Jadi kalau dugaan itu belum sepenuhnya dia jadi tersangka dong ya. Jadi ada kelelawar tuh terbang. Cuman ya udahlah, kita akan coba review aja. Aku juga pengen tahu
secara detail di rumah ini. Jadi rumah ini aku bilang di awal ya, ini gak terlalu gede. Cuman ada kisah menarik kenapa aku pengen review rumah ini. Karena ada satu kisah yang tadi aku bilang. Jadi ya bikin aku tertarik aja. Jadi 2020 tahun yang lalu pernah terjadi sesuatu di sini. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi hanya dugaan aja. Cuman karena amukan massa, mungkin ada satu provokator yang mempengaruhi masyarakat lainnya, akhirnya beliau dibakar hidup-hidup gitu teman-teman. Nah, ada satu ini loh, aku bingungnya gini loh, ini kan rumah seorang dukun santet, tapi kenapa di sini ada Hello Kitty? Ya tahu juga sih ya, bodo amat ya, aku infonya sih kayak gitu ya. Jadi aku cuman mengatakan info yang sebenarnya gitu teman-teman ya. Nah, ini ada satu produk rokok tuh 600 per batang. Tahun berapa itu? Murah banget ya. Sekarang udah gak ada tuh 600 per batang. Minimal 1000 ya. 2000 dah per batang. Dan ada banyak tumpukan-tumpukan. Ada surat tuh. Surat lagi apa? Al-Quran di sana. Tuh. Celengan. Di sini ada celengan tuh, cuy. Taruh di sini ya. Astaga. Taruh di sini ya. Celengan tuh. Yang udah dibobol. Ada satu meja bundar, kamar-kamar kasur, dan ada satu kasur nih yang udah dimakan sama tikus. Tadi aku menemukan 5 kelelawar di sini nih, cuman sekarang udah pada pergi, cuy. Tuh kan, aku bilang kan, nggak gede rumahnya, cuman satu kisah yang bikin aku tertarik kenapa aku pengen review rumah ini, cuy. Ini ada kursi ya, ini kursi. Oh, ada satu kursi ditumpukin atau dinaikin sama meja nih, keren ya, unik. Aku kira ini nyatu loh, ini misal loh. Tuh, ini kursi, bawahnya meja. Depan aku juga ada satu bangunan tuh ya, sorry, satu bangunan rumput-rumput dan udah ditutupin rumput-rumput liar. Nyamuknya gede-gede loh, cuy. Tuh, kelihatan gede-gede nyamuknya. Dan ini ada satu lemari atau bupet ya. Wow, bupet yang udah hancur banget. Gergaji juga di sini masih ada. Tuh, ini satu batok nih. Buat jalangkung keren nih. Nggak gede. Dan ini lantai keramik, cuy, udah ditutup. Wah, ada itu ular tuh, cuy. Ada tulang urai ular ya di sini. Tuh. Oh, bukan ternyata. Dan di sini ada satu kamar, banyak tumpukan-tumpukan kayu yang udah rapuh, udah dimakan rayap. Tuh. Wow. Seorang dukun yang meninggal dunia karena masih terduga ya. Kalau terduga itu ya belum jadi tersangka gitu, cuman karena ada satu provokator akhirnya dibakarlah di depan rumahnya sendiri. Kebayang nggak teman-teman ya, kalau posisinya belum terduga, masih dugaan sebagai dukun sana, terus di amuk massa dan dibakar massa begitu aja tanpa yang namanya ada perdamaian atau yang namanya tanpa gimana ya, istilahnya obrolin baik-baik lah. Kasihan juga kan keluarganya, dia masih terduga loh, terduga karena ya kalau udah masa ngamuk ya gimana lagi ya. Yang paling bahaya itu ya satu provokator yang gimana ya, yang menyebabkan semuanya emosi, yaitu yang menurut aku yang wajib jadi tersangka, yaitu ya kita negara hukum lah. Apapun kesalahan orang ya kita apa ya namanya ya, kita maafin lah, karena yang namanya orang itu tidak luput dari kesalahan, termasuk saya juga punya banyak salah gitu loh teman-teman ya. Tapi ya main hakim sendiri itu gak baik, dilarang juga kan di dalam agama, apalagi kalau udah menyebabkan
kematian atau merugikan banyak orang lain, ya menurut aku ya dialah tersangkanya gitu loh. Banyak sekarang kejadian-kejadian kayak main hakim sendiri. Sebenarnya ya gimana ya, ya orang punya salah ya oke lah gitu kan, cuman ya kenapa nggak diserahin sama pihak kepolisian gitu loh. Kenapa mesti harus dibunuh atau mesti dicelakakan. Apalagi ini di kisah di rumah ini masih dugaan loh teman-teman ya. Masih dugaan yang punya rumah ini adalah sebagai seorang dukun santet, dan akhirnya sampai sekarang belum jadi tersangka dan tidak ada buktinya sama sekali teman-teman. Jadi ya mungkin ya karena ada satu orang benci akhirnya memprovokatori orang-orang untuk melakukan tindak anarkis, akhirnya mungkin warga-warga membakar dan menyeretnya dari sini menuju ke depan, dan katanya sih jadi si mayatnya tuh kayak diikat ban gitu loh teman-teman ya. Oh, kurang ajar ya, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan arwah kakek atau yang punya rumah ini diterima amal ibadahnya ya, dimaafkan segala dosanya. Semua orang punya kesalahan, tapi tidak harus dengan main hakim sendiri cuy. Kita negara hukum, tidak sepantasnya kita main hukum sendiri. Orang-orang yang udah membakarnya wajib bertanggung jawab. Kalaupun itu tidak di dunia, harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Amit-amit, nauzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Udah aku semua review. Jadi seperti yang awal aku bilang, rumahnya nggak gede. Cuman di sini ada satu kisah yang gimana ya, bikin aku menarik lah untuk di review ya. Dan aku tadi udah ceritain kisahnya kayak gimana ya. Rumahnya nggak gede, cuman sangat disayangkan. Ada seorang kakek-kakek yang diseret mayatnya dan dibakar di rumahnya, di depan rumahnya sendiri. Negara kita negara hukum, jangan ada yang namanya main hukum sendiri cuy. Patuhi hukum kita, ada kesalahan kita serahkan sama yang namanya pihak berwajib ya. Jangan sampai main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri, yang rugi siapa? Kita sendiri cuy. Jadi kita percayakan sama yang namanya pihak kepolisian ya. Jadi no main hakim sendiri. Cukup cerita ini menjadi cerita yang terakhir kalinya yang ada di khususnya di Indonesia ya teman-teman ya. Jangan ada lagi yang namanya kita main hakim sendiri, apalagi mencelakakan atau membunuh orang yang belum jelas-jelas jadi tersangka cuy. Karena itu merupakan satu fitnah yang benar-benar sangat kejam dan itu tidak bisa dimaafkan. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.